Shalom adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan-Nya, untuk berkat perlindungan, kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus di Kalvari. Sebelum kita belajar dari firman yang suci ini, baiklah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan untuk belajar lagi firman Tuhan, agar kami diingatkan untuk selalu setia kepadamu. Biarlah Roh Kudus meneranginya dalam kehidupan kami dan memberikan kuasa untuk memilih Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang pilihan dengan judul di pihak manakah kamu? Di pihak manakah kamu? Nah, adik-adik, Joshua sudah berumur 110 tahun. Sudah tua dia. Hanya 2 orang saja yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Selain orang-orang yang telah berumur 20 tahun ketika mereka keluar dari Mesir. Jadi Kaleb dan Joshua, pemimpin bangsa itu. Joshua sudah bersama-sama dengan Musa, ya. Sekarang dialah yang harus menghantarkan bangsa itu. Dan setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, Joshua mempunyai pesan untuk terakhir bagi mereka. Joshua suruh mereka berkumpul di Sikem. Dan tiba saatnya sementara mereka semua berkumpul, Joshua memberikan nasihat-nasihat, petua yang harus didengar. Nah, adik-adik, dia menceritakan kisah saat Abraham dipanggil dan memberikan janji untuk menjadi bangsa yang besar. Diceritakan tentang bagaimana mereka dijajah di Mesir dan tangan yang penuh kuasa yang diberikan Allah untuk perlindungan dan kelepasan mereka. Sekarang mereka hanya tinggal panen dalam perjalanan yang susah, tidak menanam, tidak menabur. Mereka hanya tinggal diam dan menikmati tanah Kanaan yang sangat subur dengan madu dan susu. Tapi Joshua sedih karena apa? Ada dari antara mereka itu yang masih menyembah berhala. Jadi ayat hafalan kita di dalam Joshua 24 ayat 15 mengatakan seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Joshua memberikan pilihan kepada bangsa itu, kepada siapa kamu akan beribadah. Joshua mengatakan kalau kamu menurut, kamu akan mendapat berkat. Kemudian apa yang dikatakan oleh Joshua? Dia menghimbau supaya bangsa itu memilih Tuhan dan diberikan kesempatan mereka untuk memberikan tanggapan. Semua bangsa itu dengan sehati mengatakan, kami akan menyembah Tuhan karena Dia Maha Besar. Dengan tangannya yang kuat, Tuhan telah memimpin kita, kami semua, untuk tiba di Kanaan. Joshua merasa sangat senang, tetapi tetap dia berdoa agar bangsa itu memilih Tuhan di dalam kehidupannya. Setelah mereka berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan, Joshua mengambil sebuah batu besar
dan di bawah sebuah pohon dia meletakkannya dengan satu perjanjian. Ingat ya, kalau kalian melihat batu ini, ingatlah, tetaplah setia kepada Tuhan, karena Tuhan sajalah yang penuh kuasa untuk melindungi kita. Adik-adik, mereka memilih Tuhan. Joshua juga memilih Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi bukan berarti sekali memilih tetap setia. Kita harus memilih mengikut Tuhan setiap hari. Mudah-mudahan ini dapat menolong kita memilih Tuhan setiap hari. Aku dan seisi rumahku akan memilih Tuhan sebagai Allah. Di pihak manakah kamu akan berada? Di pihak Tuhan atau di pihak dirimu sendiri? Tuhan melindungi kita dan menguatkan kita untuk memilih Dia di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau Maha Kasih. Tolonglah kami mengambil keputusan di dalam kehidupan kami untuk selalu mengikuti dan setia kepada Tuhan, sebagaimana Joshua dan keluarganya. Karena kami mohon kekuatan dari Roh Suci untuk memberikan kami kuasa setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Ampuni dosa kami. Berkatilah semua yang telah mendengarkan. Dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, sampai di sini cerita kita. Biarlah kita selalu memilih Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari.